Pada malam pernikahan, ketika Liu Ruyan memberikan perjanjian pemisahan, dia masih sedingin es. 3 jam kemudian, dia malah duduk di pangkuanku. Ujung jariku mencubit kancing ke meja ketiga yang belum terlepas. Kakakku bilang, punya anak adalah satu-satunya cara untuk mengunci rantai kepentingan kedua keluarga. Cahaya bulan menyinari ujung telinganya yang panas. Surat perjanjian hancur menjadi serpihan di atas nakas. Aku tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tenang. Posisi duduknya sangat sempurna. Lekuk tubuhnya terlihat jelas di balik gaun tidurnya. Kedua tangannya berusaha melepaskan kancing itu cukup lama. Bahkan kancing pertama piyamaku pun tidak berhasil dibukanya. Ujung jarinya terasa agak dingin. Setiap kali menyentuh kulitku, selalu menimbulkan getaran halus. Kakakmu cukup perhatian. Ya, akhirnya aku membuka mulut. Suaraku agak serak. Gerakan Liu Ruyan berhenti. Mata indahnya menatapku. Masih dengan ekspresi dingin dan menjaga jarak. Kau pikir aku mau? Bukankah begitu? Aku terkekeh pelan, mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya yang masih bergerak gelisah di dadaku. Tangannya sangat lembut dan dingin. Aku sedikit mengerahkan tenaga, dan langsung menggenggam kedua pergelangan tangannya. Dia meronta sebentar, tapi tidak berhasil. Alisnya sedikit berkerut. Ini transaksi, Lu Yu. Kau dan aku sama-sama tahu kita tidak punya pilihan. Transaksi, ya? Aku membalikan badan dengan cepat. Membalikan posisi kami berdua. Sekarang, giliranku menatapnya dari atas. Dia berbaring di kasur yang lembut. Tali gaun tidurnya melorot ke satu sisi, memperlihatkan bahu yang bundar. Mungkin hanya perasaanku saja, tapi sepertinya aku melihat sedikit kepanikan di matanya. Jika ini transaksi, kau harus menunjukkan sedikit ketulusan. Aku membungkuk mendekat ke telinganya. Misalnya, beritahu aku, apakah ini pertama kalinya kau melakukan hal seperti ini? Tubuhnya jelas menegang. Cuping telinganya memerah dengan kecepatan yang terlihat jelas. Bukan urusanmu. Dia memalingkan wajah, menghindari napasku. Aku mencubit dagunya, memaksanya berbalik menatapku. Tentu saja ini urusanku. Jari-jariku membelai pipinya yang halus. Aku harus memeriksa barangnya. Melihat ketulusan yang dikirimkan keluarga Liu. Apakah itu berharga atau tidak? Makna penghinaannya sangat jelas. Mata Liu Ruyan benar-benar menyala dengan amarah. Dia membuka mulut, sepertinya ingin memaki. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku langsung membungkam mulutnya. Bibirnya sama dinginnya dengan tangannya, dengan aroma manis yang samar. Awalnya dia melawan dengan sengit. Menggigitku dan mendorongku dengan tangannya. Tapi dengan cepat, kekuatannya menghilang. Tubuhnya juga berangsur-angsur melunak. Aku bisa merasakan dia sangat kaku. Sangat kaku hingga lupa caranya bernapas. Sampai dia hampir tidak bisa bernapas, aku sedikit menjauh. Dia terengah-engah. Sudut matanya merah, matanya berkaca-kaca. Topeng itu akhirnya retak. Lu Yu, dasar bajingan. Suaranya bergetar, ini baru permulaan. Aku menekannya lagi. Transaksi baru saja dimulai. Malam ini masih panjang. Dia lebih polos dari yang aku bayangkan. Sepanjang waktu tubuhnya tegang, menggigit bibirnya agar tidak mengeluarkan suara. Hanya erangan kecil yang sesekali membuktikan bahwa dia bukannya tidak merasakan apa-apa. Saat berakhir, dia terlalu lelah dan langsung tertidur. Aku melihat bekas air mata yang belum kering di sudut matanya, tidak ada perasaan menang sama sekali. Malah sedikit kesal. Aku bangkit dan pergi ke kamar mandi air dingin. Saat keluar, orang di ranjang bergerak, sepertinya sudah bangun. Aku tidak menyalakan lampu, berjalan ke sisi ranjang yang lain dan berbaring. Dalam kegelapan, aku mendengar dia berbalik, memunggungiku. Setelah beberapa saat, sebuah bantal dilemparkan, tepat mengenai wajahku. Pergi tidur di sofa. Suaranya dingin dan keras, dengan sedikit rasa sakit hati yang tak bisa disembunyikan. Aku mengambil bantal itu. Aku mengabaikannya. Setelah hening beberapa saat, terdengar suara berisik. Liu Ruyan benar-benar bangun, memeluk selimut dan pergi ke sofa. Keesokan harinya saat aku bangun, sisi tempat tidur kosong. Di sofa ruang tamu, selimut terlipat rapi. Liu Ruyan sudah menghilang. Di meja makan ada sandwich dan segelas susu. Masih mengepul. Aku menarik kursi dan duduk, mencicipi sandwich itu. Rasanya ternyata lumayan enak. Saat sedang makan, ponselku berdering. Itu Liu Tianze. Di mana adikku? Begitu telepon terhubung. Dia langsung bertanya terus terang, nadanya penuh curiga. Di mana adikmu? Mana ku tahu? Aku dengan santai meminum susu. Aku memperingatkanmu, jangan main-main denganku. Jika Ruyan sampai kehilangan sehelai rambut pun, aku akan membuat keluarga Lu tidak tenang. Aku tertawa. Nada bicara Tuan Muda Liu masih saja seperti itu. Adikmu menikah denganku, bukan diculik olehku. Kemanapun dia pergi. Itu kebebasannya. Telepon terdiam beberapa detik, lalu Liu Tianze. Suara menahan amarah, tadi malam, kita bagaimana? Perlu melapor kepadamu? Aku memotongnya, daripada punya waktu.
Pedulikan kehidupan pernikahan kami, lebih baik pedulikan harga saham perusahaanmu. Setelah selesai bicara, aku langsung menutup telepon. Tidak lama kemudian, bel pintu villa berdering. Aku melihat melalui monitor, ternyata yang berdiri di depan pintu adalah Liu Tianze sendiri. Dia mengenakan setelan yang pas, rambutnya tertata rapi, wajahnya benar-benar tampak suram seperti badai yang akan datang. Aku tidak membuka pintu, langsung menekan interkom. Ada apa? Cepat katakan. Masuk tanpa izin, aku bisa melapor polisi. Ekspresi Liu Tianze semakin buruk. Luyu, jangan kurang ajar. Aku datang menemui adikku, bukan urusanmu. Amarahku langsung tersulut. Sebuah taksi berhenti di depan villa. Liu Ruyan turun dari mobil. Dia berganti pakaian. Gaun beige, terlihat sedikit lebih lembut, tetapi wajahnya masih tanpa ekspresi. Melihat Liu Tianze, dia tampak sedikit terkejut, langkahnya terhenti. Kak, kenapa kamu datang? Tatapan Liu Tianze menyapu tubuhnya. Kemudian tertuju pada cara berjalannya yang sedikit tidak wajar, ekspresinya langsung menjadi lebih suram. Dia maju dan meraih pergelangan tangan Liu Ruyan, ikut aku pulang. Liu Ruyan tersentak karena tarikannya. Alisnya berkerut rapat, Kak, kamu menyakitiku. Ikut aku pulang, pernikahan ini batal. Suara Liu Tianze sangat keras. Hampir berteriak. Aku melihat sandiwara di monitor, merasa sedikit lucu. Drama apalagi ini? Memberi tamparan lalu memberikan permen? Liu Ruyan dengan paksa melepaskan tangannya. Kamu gila? Ini keputusan kedua keluarga kita? Kamu bilang batal ya batal? Aku tidak peduli. Luyu, sampai itu tidak pantas untukmu. Kamu juga mengirimku ke sini. Suara Liu Ruyan tidak keras, tetapi mengandung sedikit sindiran dingin. Liu Tianze tersedak, tidak bisa berkata apa-apa. Aku langsung membuka pintu villa, bersandar di kusen pintu. Melihat kakak beradik ini bertengkar di depan rumahku pagi-pagi, bukankah itu tidak pantas? Liu Tianze, kakak ipar, melihat amarah di mataku hampir meledak. Luyu, apa yang kamu lakukan pada Liu Ruyan? Apakah kamu melakukan hal yang seharusnya dilakukan suami istri? Aku menjawab dengan jujur, pipi Liu Ruyan langsung memerah. Dia melotot padaku dengan tajam. Tinju Liu Tianze mengepal erat. Dia maju seolah ingin memukulku, tapi aku tidak bergerak sedikit pun. Aku menatapnya dengan dingin. Kenapa? Mau memukul orang? Apakah ajaran keluarga Liu membiarkanmu memukul adikmu sendiri di hari kedua pernikahan? Liu Ruyan menariknya. Dia hampir saja memukulku dengan keras, tetapi pada akhirnya dia berhasil menahan amarahnya. Dia menatapku dengan tajam, seperti binatang buas yang marah. Lu Yu. Ingat itu baik-baik. Dia mengucapkan kata-kata kejam itu, lalu berbalik dan pergi dengan langkah besar. Liu Ruyan menghela napas lega setelah melihatnya masuk ke mobil dan pergi. Dia berbalik. Bertemu pandang denganku, suasananya agak canggung. Sarapan. Terima kasih. Aku berbicara lebih dulu. Dia tidak menjawab. Melewatinya dan masuk ke rumah. Saat naik ke atas, aku mendengar dia bergumam, jangan panggil dia kakak ipar lagi. Beberapa hari berikutnya, aku dan Liu Ruyan memasuki mode hidup berdampingan yang aneh dan damai. Di siang hari, kami sibuk dengan urusan masing-masing dan hampir tidak pernah bertemu. Sepertinya dia sedang mempersiapkan pameran lukisan pribadi. Dia pergi pagi dan pulang larut malam setiap hari. Dia akan kembali untuk memasak makan malam. Keterampilannya ternyata sangat bagus. Tapi kami jarang berkomunikasi. Hampir tidak ada percakapan di meja makan. Setelah makan, dia akan pergi ke studionya, sementara aku mengerjakan urusanku sendiri di ruang kerja. Ketika tiba waktunya untuk tidur, dia akan membawa selimutnya untuk tidur di sofa tanpa gagal. Aku tidak menghentikannya. Setiap tengah malam, pintuku akan didorong terbuka dengan hati-hati. Lalu, sosok seperti peri itu mengulangi transaksi malam pernikahan. Dia tetap sibuk dan tetap diam. Dan masih kembali ke sofa tanpa mengucapkan sepatah kata pun setelahnya. Aku mulai merasa hal ini menjadi semakin menarik. Malam ini, aku sengaja tidak menunggunya berinisiatif seperti biasanya. Saat dia selesai mencuci piring dan bersiap untuk pergi ke ruang tamu, aku menghentikannya. Tidur di kamar malam ini. Dia mengenakan t-shirt besar, rambutnya basah tergerai di bahunya, tetesan air menetes di ujung rambutnya. Membasahi sedikit kain di dadanya, dia tertegun sejenak, tidak perlu. Tidur di sofa tidak nyaman, yang aku katakan adalah pernyataan, bukan pertanyaan. Aku sudah terbiasa, aku tidak terbiasa. Aku meraih pergelangan tangannya. Aku menariknya ke dalam kamar, istriku tidur di sofa setiap malam, jika tersebar. Orang lain akan mengira Lu Yu memiliki hobi aneh, pergelangan tangannya sangat kecil, aku bisa dengan mudah menggenggamnya. Lepaskan, dia ingin melepaskan diri, aku tidak melepaskan. Malah menariknya lebih erat, aku menunduk menatapnya, dia baru saja selesai mandi. Tubuhnya memiliki aroma sabun mandi yang harum. Liu Ruyan, sebenarnya apa yang sedang kau mainkan? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Matanya sedikit menghindar, tidak mengerti. Aku mencengkeram pergelangan tangannya, menekannya ke pintu,
siang hari setenang es. Malamnya menyerahkan diri, kakakmu menyuruhmu melahirkan anak, bukan menyuruhmu tidur di sofa, kan? Wajahnya sedikit memucat, bibirnya mengerucut menjadi garis lurus, atau mungkin kau merasa tidur di sofa lebih seremonial? Luyu, jangan berlebihan. Aku berlebihan? Aku membungkuk, hampir menempel di wajahnya. Saat kau merayap ke tempat tidurku tengah malam, kenapa tidak bilang berlebihan? Jarak kita sangat dekat. Aku bisa melihat dengan jelas bulu matanya yang panjang bergetar halus, dia tidak berbicara. Menatapku dengan keras kepala, kebuntuan berlangsung lama, dia akhirnya kalah. Mengalihkan pandangannya, kamarku ada sedikit bau obat tradisional Cina, baunya tidak enak. Takut membuatmu tidak nyaman, alasan yang kau cari sangat tidak masuk akal, bukan? Aku melepaskannya, berjalan ke sisi tempat tidur, membuka selimut. Kalau begitu biarkan saja, kebetulan aku sulit tidur, mencium bau obat. Mungkin bisa tidur lebih nyenyak. Liu Ruyan berdiri di pintu, sepertinya tidak menyangka aku akan mengatakan itu. Untuk sementara waktu tidak tahu harus berbuat apa. Kemarilah, aku menepuk posisi di sampingku. Dia ragu-ragu, tidak bergerak, perlu aku menggendongmu ke sini? Dia melotot padaku dengan tajam, akhirnya mendekat dengan enggan, dan berbaring di sisi lain tempat tidur. Membungkus dirinya rapat-rapat dengan selimut, aku mematikan lampu, dan ruangan menjadi gelap gulita. Setelah lama, aku mendengar orang di sampingku berbalik dengan hati-hati. Luyu. HM, apa kamu sudah tidur? Belum. Keheningan kembali, aku bertanya padanya, dia sepertinya ingin menjelaskan sesuatu. Tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu tanya padanya, biarkan kamu melanjutkan malam ini juga. Aku melanjutkan perkataannya, dalam kegelapan, aku tidak melihat ekspresinya. Tapi aku bisa merasakan napasnya menjadi tidak teratur. HM, jawabnya pelan sekali. Aku berbalik, menghadapnya, kalau begitu jangan bicara omong kosong. Aku mengulurkan tangan, menariknya beserta selimut ke dalam pelukanku. Akhir pekan. Keluarga Lu mengadakan pertemuan keluarga, ibuku menelepon secara khusus, memintaku untuk membawa Liu Ruyan. Aku menyebutkan hal ini padanya di meja makan, dia tidak bereaksi, hanya menjawab HM dengan nada datar. Pada Sabtu sore, setelah menyelesaikan urusan perusahaan, aku mengemudi pulang untuk menjemputnya. Dia sudah siap, gaun panjang hitam tanpa bahu, menonjolkan sosoknya yang indah. Rambutnya disanggul, memperlihatkan lehernya yang jenjang, wajahnya dirias tipis. Membuat fitur wajahnya yang sudah luar biasa menjadi lebih indah, aku harus mengakui, dia sangat cantik. Cantik hingga membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan, ayo pergi. Dia mengambil tas tangannya. Berjalan lebih dulu menuju pintu, di dalam mobil, kami tidak berbicara sepanjang jalan. Sesampainya di rumah tua keluarga Lu, sudah banyak mobil bagus terparkir di depan pintu. Aku baru saja memarkir mobil. Aku melihat kakakku Luze, dan seorang wanita, turun dari mobil lain. Aku mengenal wanita itu, Sumen, tunangan kakakku. Juga mantan pacarku saat kuliah, dulu, dia merasa aku tidak punya masa depan. Berpaling dan langsung merangkul kakakku, Sumen melihatku, ekspresi tidak alami melintas di wajahnya. Tapi dengan cepat kembali tersenyum, merangkul lengan kakakku dan berjalan mendekat. Ayu, ini pasti adik ipar. Halo, aku kakak Luyu. Luze mengangguk sopan pada Liu Ruyan tanpa berbicara. Tatapan Sumen penuh dengan penilaian dan permusuhan. Dia mengamati Liu Ruyan dari atas ke bawah, lalu berbicara dengan nada genit. Aku sudah lama mendengar bahwa Nona Liu dari keluarga Liu adalah wanita yang dingin seperti gunung es. Setelah bertemu hari ini, itu benar-benar bukan isapan jempol. Namun, adik ipar, kepribadian ini, bersama dengan Ayu. Apakah tidak akan sedikit membosankan? Kata-kata ini penuh provokasi. Aku belum berbicara. Liu Ruyan menatapnya dengan dingin, bagaimana hubungan saya dengan suami saya, itu bukan urusan Nona Su. Dia sengaja menekankan kata, suami. Senyum Sumen membeku di wajahnya. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Istriku yang hanya di atas kertas ini. Terhadap orang luar, kekuatan tempurnya cukup kuat. Ruyan. Kenapa kamu berbicara seperti itu dengan kakak iparmu? Luze keluar untuk menengahi, di mulutnya adalah teguran. Tetapi matanya tersenyum. Kak, ayo kita masuk dulu. Sumen menarik lengan Luze, suaranya sedikit sedih. Luze menepuk tangannya. Lalu berkata kepadaku, Ayu, bawa adik iparmu masuk. Ayah sedang menunggu kalian di ruang kerja. Kami berjalan ke aula. Ruang tamu sudah dipenuhi dengan banyak kerabat. Melihat kami, semua mata menatap kami dengan berbagai penilaian. Tatapan menyelidik membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Liu Ruyan sepertinya juga menyadarinya. Dia tanpa sadar bersandar ke arahku. Aku mengulurkan tangan dan merangkul pinggangnya. Tubuhnya menegang, tetapi tidak mendorongku menjauh. Aku membawanya melewati kerumunan. Menanggapi sapaan dari berbagai kerabat, langsung naik ke ruang kerja di lantai 2. Ayahku sedang duduk di belakang meja. Memegang sebuah dokumen di tangannya. Melihat kami masuk,
Dia meletakkan dokumen itu. Melepas kacamatanya, kalian datang. Ayah. Paman Lu. Liu Ruyan menyapa dengan sopan. Ayahku mengangguk. Tatapannya tertuju pada kami, menilai sesaat. Duduklah. Aku dan Liu Ruyan duduk di sofa. Pernikahan antara keluarga Lu dan Liu, orang-orang di luar sana semua sedang menonton. Kalian berdua, karena sudah menikah, harus bertingkah seperti orang menikah. Suara ayahku sangat serius. Aku tahu aku akan setuju. Urusanmu dengan Liu Tianze bukan urusanku. Tapi Liu Ruyan sekarang adalah istrimu, orang dari keluarga Lu. Kamu harus melindunginya. Aku menatap ayahku dengan sedikit terkejut. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Aku juga sudah memperingatkan Liu Tianze. Kalian berdua hiduplah dengan baik. Cepat beri aku cucu, itu lebih penting dari apapun. Soal punya anak lagi. Aku merasa semua orang memiliki obsesi biasa terhadap hal ini. Keluar dari ruang kerja. Liu Ruyan selalu diam. Saat turun, dia bertemu dengan Sumen. Sepertinya dia sengaja menunggu kami. Setelah selesai berbicara, dia tersenyum dan bertanya. Namun, matanya menatap lurus ke tanganku yang melingkari pinggang Liu Ruyan. Aku melepaskan tanganku. Memasukkannya ke dalam saku celana. Ada apa, Ayu? Bisakah kita bicara berdua saja? Aku belum sempat bicara, Liu Ruyan di sampingku tiba-tiba membuka mulut. Tidak bisa. Ekspresi Sumen langsung berubah muram. Liu Ruyan, jangan berlebihan. Aku berbicara dengan Lu Yu, apa urusanmu? Dia suamiku. Dia berjalan mendekat dan secara alami menggandeng pinggang Sumen, perlahan. Bukankah aku menyuruhmu menemani ibu? Kenapa berdiri di sini? Sumen seperti menemukan penyelamat, mengadu. Aze, lihatlah istri adikmu ini. Aku hanya ingin mengatakan beberapa patah kata pada Ayu. Dia langsung memasang wajah padaku. Luze melihat ke arah Liu Ruyan, lalu melihat ke arahku. Dia tertawa, adik ipar memang berterus terang, jangan terlalu dipikirkan. Ayu, kamu juga. Bagaimana bisa membiarkan istrimu menggertak kakak iparmu? Kata-kata ini seolah-olah semua kesalahan ada di pihak kami. Kak, mata sebelah mana yang kamu lihat dia menindas Nona Su? Aku menjawab dengan datar. Senyum Luze membeku sesaat. Menurutku, karena kita adalah keluarga, tidak perlu berbicara dengan begitu kasar. Aku mengangkat alisku. Apakah perkataan Nona Su tadi sedikit kasar? Kedengarannya tidak ramah sama sekali. Suasana langsung membeku. Kerabat yang menonton keributan di sekitar. Semua berpura-pura mengobrol, tetapi telinga mereka semua berdiri tegak. Akhirnya, ibuku yang turun tangan melerai. Baiklah, kurangi bicara, mari makan. Suasana di meja makan semakin tegang, ibu terus menambahkan makanan ke piring Liu Ruyan. Bertanya dengan hangat, terlalu antusias, Sumanze sesekali menyela. Menyindir Liu Ruyan secara terang-terangan dan terselubung karena karakternya yang pendiam dan tidak tahu cara menyenangkan orang tua, Liu Ruyan tidak banyak bicara sepanjang acara. Makan dengan tenang, justru Luze yang sering bersulang untukku. Dalam setiap kata, dia menanyakan apa yang sedang aku sibukkan belakangan ini, aku menjawab dengan asal-asalan, dia tampak sedikit tidak puas. Lalu mengalihkan topik ke Liu Tianze, berkata bahwa belakangan ini gerakan Liu cukup besar. Ayu, kamu sekarang adalah menantu keluarga Liu. Apakah kamu mendengar berita internal? Aku meletakkan gelas anggurku dan menatapnya. Kakak, menurutmu, Liu Tianze akan memberitahuku rahasia perusahaan, menantu yang tidak berguna ini? Luze tersedak olehku. Dia tertawa canggung, hanya bercanda, jangan dianggap serius. Makan malam yang melelahkan. Dalam perjalanan pulang, Liu Ruyan terus melihat keluar jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat hampir sampai di rumah, dia tiba-tiba bertanya, Sumen adalah mantan pacarmu? Kenapa kalian putus? Dia merasa aku tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Posisi nyonya rumah keluarga Lu di masa depan. Liu Ruyan terdiam. Mobil memasuki villa. Berhenti di garasi. Kami masuk rumah satu demi satu. Saat mengganti sepatu, dia berkata di belakangku, sebenarnya, kamu tidak perlu karena aku berkonflik dengan kakakmu. Aku berbalik dan menatapnya. Dia menunduk, ekspresinya tidak jelas. Kamu adalah istriku, kataku. Jika mereka mempermalukanmu, itu sama saja dengan menamparku. Aku bisa menoleransi apa saja, tapi aku tidak akan rugi. Mereka mengangkat kepala, tanpa ada sesuatu yang berkilau di mata mereka. Malam itu, dia tidak pergi tidur di sofa. Dia berinisiatif masuk ke kamarku. Di tempat tidur, dia juga memberikan respons untuk pertama kalinya, tidak lagi seperti sebelumnya, benar-benar seperti boneka. Lengannya masih melingkari leherku. Pembukaan pameran seni dijadwalkan pada hari Rabu depan. Langkah kaki Liu Ruyan sangat pelan menyentuh lantai. Terkadang, aku terbangun di tengah malam dan masih bisa melihat lampu studionya menyala. Pada seni malam, ketika aku pulang, aku menemukannya sedang duduk di ruang tamu. Begitu aku duduk sehari, dia datang mengganggumu lagi, bukan?
Dia menggelengkan kepalanya. Dia mengirimkan undangan. Aku mengambilnya dan melihat sekilas. Itu adalah undangan untuk konferensi puncak teknologi. Salah satu penyelenggaranya adalah grup Liu. Dia menyuruhmu membawaku bersamanya? Ya. Dia mendorong undangan lain ke arahku. Ini untukmu. Aku membukanya dan terkejut. Ini adalah undangan VIP pameran seni. Tercetak nama Liu Ruyan di atasnya dan salah satu lukisannya. Ini pameran seniku. Dia menatapku. Aku ingin mengundangmu untuk pergi. Di matanya, ada harapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Baik. Aku menyimpan undangan itu dan dengan sungguh-sungguh memasukkannya ke dalam saku. Perasaanku agak rumit. Wanita ini perlahan-lahan menghancurkan semua pertahanan yang telah kubuat untuk diriku sendiri. Pada hari konferensi puncak teknologi, aku menemani Liu Ruyan untuk hadir. Liu Tianze, sebagai tuan rumah. Penuh semangat, dia melihatku dan melirik dengan jijik. Kemudian dia dengan antusias menyambut tamu-tamu lain. Aku dan Liu Ruyan menjadi pasangan yang paling diabaikan. Banyak orang menatapku dengan tatapan penuh simpati dan ejekan. Tuan muda kedua keluarga Lu ini benar-benar kasihan. Menikah dengan keluarga Liu, tanpa status sama sekali. Lihatlah bagaimana Liu Tianze. Sama sekali tidak menganggapnya sebagai manusia. Wajah Liu Ruyan sedikit pucat. Pembawa acara mengundang sebuah perusahaan. Pendiri perusahaan kecerdasan buatan yang sedang naik daun untuk berpidato di atas panggung. Saat orang itu naik ke panggung, seluruh ruangan berseru karena dia terlalu muda. Dia tampak tidak lebih dari awal 30-an. Dan aku, pada saat aku melihatnya, juga terkejut. Kemudian, aku tertawa. Liu Tianze juga terkejut. Ekspresi puas dan percaya dirinya langsung membeku karena orang di atas panggung itu adalah teman sekamarku di universitas. Juga saudara yang selama ini diam-diam aku investasikan dan dukung di belakang layar. Yao Jin berpidato dengan lancar di atas panggung, memperkenalkan perusahaannya dan pencapaian teknologi terbarunya. Setelah pidato tentang teknologi ini berakhir, Liu Tianze adalah orang pertama yang bergegas maju, ingin membahas kerjasama dengan Yao Jin. Yao Jin dengan sopan menjabat tangannya, lalu berjalan melewati kerumunan ke arahku. Di tengah tatapan terkejut semua orang, dia memberiku pelukan hangat. Yuge, lama tidak bertemu, lama tidak bertemu. Aku menepuk punggungnya. Kerja bagus. Itu semua berkat Yuge. Yao Jin tersenyum dan berkata, lalu dia menatap Liu Ruyan di sampingku. Ini kakak ipar, kan? Halo, kakak ipar. Liu Ruyan tampak sedikit bingung dan hanya bisa mengangguk dengan sopan. Seluruh aula menjadi gempar. Semua orang menatapku dengan tatapan tidak percaya, termasuk Liu Tianze. Aku membalas tatapan Liu Tianze, mengangkat gelas anggurku ke arahnya, dan tersenyum sedikit. Setelah malam itu, statusku di lingkaran itu mengalami perubahan halus. Tidak ada lagi yang berani memanggilku sampah di depanku. Tatapan mereka padaku juga berubah dari simpati dan penghinaan menjadi rasa ingin tahu dan hormat. Lu Ze meneleponku beberapa kali, bertanya tentang hubunganku dengan Yao Jin secara tidak langsung. Ayahku juga memanggilku kembali ke rumah tua dan untuk pertama kalinya menggunakan sikap yang sama untuk berbicara denganku tentang masa depan perusahaan. Dan dalang dari semua ini sedang duduk santai di ruang kerjaku, bermain game menggunakan komputerku. Sudahlah, sudah dapat keuntungan masih bertingkah. Yao Jin mengoperasikan mouse sambil berkata tanpa menoleh, jika bukan karena ada kakak ipar. Apakah kamu berencana untuk terus berpura-pura? Belum waktunya saja. Cih. Yao Jin mencibir. Kurasa kamu menikmatinya. Katakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kamu bisa berhubungan dengan adik Liu Tianze dan bahkan menikahinya? Kukira kalian berdua adalah musuh bebuyutan? Aku menjelaskan masalah perjodohan itu secara singkat kepadanya. Setelah Yao Jin mendengarnya, dia tampak tidak percaya. Sial, sangat menarik. Jadi sekarang, kamu sudah meniduri adik musuhmu? Perhatikan bahasamu. Oke. Yao Jin mengangkat tangannya menyerah. Tapi jujur saja, Yuge, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Bocah dari keluarga Liu itu bukanlah orang baik. Apa kamu tidak takut dia memanfaatkan kakak ipar untuk menjebakmu? Dia sudah melakukannya. Aku memberitahu dia tentang Liu Tianze yang menyuruhku dan Liu Ruyan untuk memiliki anak. Ekspresi Yao Jin menjadi serius. Bajingan itu, pikirannya cukup indah. Mengikatmu dengan anak, bukankah keluarga Liu dan keluarga Lu akan dikendalikan olehnya seorang diri di masa depan? Tidak sesederhana itu. Aku menggelengkan kepala. Aku selalu merasa ada sesuatu yang tersembunyi dalam masalah ini. Aku tidak bisa mengatakan apa yang tersembunyi. Aku mengobrol lama dengan Yao Jin tentang perkembangan perusahaan di masa depan. Juga tentang Liu Tianze. Ketika mengantarnya pergi, Liu Ruyan keluar dari studio lukis. Dia melihat Yao Jin mengangguk. Yao Jin sangat antusias. Kakak ipar, saya pergi dulu. Tidak mengganggu dunia berdua Anda dan Yuge. Wajah Liu Ruyan memerah lagi. Setelah Yao Jin pergi, dia berjalan ke arahku. Kalian sudah saling kenal sebelumnya, saat kuliah?
Kamu menginvestasikan perusahaannya. Ya, dia terdiam beberapa saat. Kemudian menatapku, Luyu, berapa banyak lagi yang kamu sembunyikan dariku? Matanya sangat cerah, seperti ada bintang di dalamnya. Aku menatapnya dan ingin menggodanya. Ingin tahu? Dia mengangguk. Kalau begitu tunjukkan ketulusanmu. Aku memperhatikannya di upacara pembukaan pameran lukisan. Aku menolak semua pekerjaan dan menemaninya ke sana. Aula pameran didekorasi dengan sangat elegan, menggantung banyak lukisannya. Banyak tokoh terkenal dari kalangan seni yang datang. Ada juga beberapa wartawan media. Liu Tianze juga datang. Dia terlihat sangat rapi hari ini. Sangat sopan dan berbeda dari yang kulihat terakhir kali. Dia berjalan ke arah Liu Ruyan. Di depannya, sebuket bunga. Ruyan, selamat. Terima kasih, Kak. Kemudian dia menoleh ke arahku, dengan senyum palsu di wajahnya. Adik ipar juga datang? Pameran lukisan istriku, tentu saja aku harus datang. Suasana di antara kami berdua. Suasananya halus. Saat itu, wartawan berkerumun. Menyodorkan mikrofon ke Liu Ruyan, Nona Liu, ku dengar Anda dan tuan muda kedua Lu menikah karena bisnis. Bolehkah saya bertanya apakah ada perasaan di antara Anda? Pertanyaan ini sangat tajam. Tatapan semua orang terpusat pada kami. Wajah Liu Ruyan memucat. Aku baru saja akan berbicara. Dia dengan paksa menggenggam tanganku. Dia melihat ke arah kamera. Menampilkan senyum yang sangat tipis di wajahnya. Aku dan suamiku memiliki hubungan yang sangat baik. Saat dia mengucapkan kalimat itu, seluruh ruang pameran menjadi sunyi selama beberapa detik. Aku bisa merasakan jarinya dingin saat aku menggenggamnya. Masih sedikit gemetar. Aku tahu dia gugup. Ekspresi Liu Tianze berubah sangat buruk dalam sekejap. Para reporter seperti hiu yang mencium bau darah. Mengepung. Nyonya Lu, apakah maksud Anda? Anda dan Tuan Lu saling mencintai dengan bebas? Apakah pernikahan mereka berdua dianggap sebagai kombinasi yang kuat atau hasil alami dari perasaan? Pertanyaan-pertanyaan itu lebih sulit dari yang lain. Bibir Liu Ruyan bergerak, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana menjawab. Aku menariknya ke belakangku, menghalangi semua lensa. Semuanya. Suaraku tidak keras, tetapi cukup bagi semua orang untuk mendengar dengan jelas. Hari ini adalah pameran bunga istriku. Tolong perhatikan karya itu sendiri. Adapun urusan pribadi kami, tidak ada komentar. Sikapku sangat keras. Para reporter saling memandang, tidak berani bertanya lebih jauh untuk sementara waktu. Liu Tianze datang dan berpura-pura menengahi. Oke. Jangan mempersulit adikku dan adik iparku. Mari kita nikmati bersama karya Ruyan. Kerumunan dibubarkan. Liu Ruyan dengan lembut menarik sudut pakaianku di belakangku. Aku menoleh untuk melihatnya dan terkejut. Dia menggelengkan kepalanya. Namun, matanya sedikit rumit. Pameran berjalan dengan lancar. Setelah selesai, Liu Tianze menghentikan kami. Ruyan, ayah dan ibu menyuruhmu pulang untuk makan malam-malam ini. Liu Ruyan melirikku. Adik ipar juga ikut. Undangan Liu Tianze terdengar lebih seperti perintah yang tidak bisa ditolak. Dalam perjalanan ke rumah keluarga Liu, Liu Ruyan sangat tenang. Aku bisa merasakan kegelisahannya. Sesampainya di rumah keluarga Liu, orang tua keluarga Liu sangat sopan. Namun, suasana di meja makan bahkan lebih menekan daripada keluarga Liu. Liu Tianze terus-menerus mengujiku dan menyerangku dengan kata-kata. Sementara orang tua keluarga Liu mengamati sepanjang waktu, tanpa sedikit pun niat untuk menghentikan. Aku mengerti. Ini adalah perjamuan Hongmen. Setelah makan, ayah Liu memanggilku ke ruang kerja. Dia langsung ke intinya. Luyu, aku tahu kamu bukan karakter yang sederhana. Kamu berinvestasi pada Youjin, melakukannya dengan sangat baik. Paman terlalu memuji saya. Tetapi saya harap Anda mengerti. Ruyan adalah satu-satunya putri keluarga Liu kami. Kami tidak akan membiarkannya menderita. Aku tidak akan membiarkannya menderita. Baguslah, ayah Liu mengangguk. Aku tahu kepribadian Liu Tianze. Persaingan di antara kalian anak muda. Aku tidak ikut campur, tapi intinya adalah jangan sampai menyakiti Ruyan. Tidak boleh memengaruhi kerjasama antara keluarga Liu dan Lu. Dia mengatakannya dengan terus terang. Ini adalah peringatan. Juga merupakan bentuk pengakuan terselubung. Sudah larut malam saat keluar dari keluarga Liu. Di bawah sinar bulan. Sisi wajah Liu Ruyan terlihat sedikit kesepian. Maaf, katanya. Kenapa minta maaf? Kakakku selalu menargetkanmu. Aku sudah terbiasa. Terima kasih atas pameran lukisan hari ini. Terima kasih untuk apa? Sudah membantuku keluar dari masalah. Aku menghentikan mobil dan menoleh untuk menatapnya. Liu Ruyan, ingatlah, selama kamu menjadi istriku, aku wajib melindungimu. Ini bukan transaksi, ini tanggung jawab. Matanya tiba-tiba memerah. Sesampainya di rumah, dia tidak pergi ke studio lukis seperti biasa. Tapi mengikutiku ke kamar. Dia memelukku dari belakang. Luyu. Suaranya bernada sengau yang kental. Malam ini, jangan pergi. Bolehkah? Aku tidak pergi. Malam itu.
Kami belum pernah seharmonis ini. Keesokan paginya, aku terbangun karena aroma makanan. Liu Ruyan sedang sibuk di dapur. Sinar matahari menembus jendela dan menyinarinya, membuatnya tampak bersinar. Melihatku, dia tersenyum malu-malu. Sudah bangun? Cepat pergi mandi, sarapan akan segera siap. Itu pertama kalinya aku melihatnya tersenyum. Bukan senyum dangkal yang sopan, tapi senyum dari hati, dengan kehangatan. Aku pikir kehidupan seperti ini sepertinya tidak buruk. Hari demi hari berlalu, hubungan antara aku dan Liu Ruyan terus memanas dalam suasana yang halus. Kami tidak lagi tidur di kamar terpisah, dan dia tidak lagi menggunakan kakakku sebagai alasan. Keintiman kami menjadi kebutuhan alami. Aku menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dingin sama sekali. Dia akan meneteskan air mata karena adegan mengharukan dalam film. Akan merasa bahagia sepanjang hari karena makan makanan penutup yang enak. Juga akan saat aku pulang kerja larut malam. Lampunya selalu menyala. Dia tidak pandai mengekspresikan diri. Perusahaanku dan perusahaan Youjin. Kerja sama semakin erat, proyek kami mulai menunjukkan keunggulan di industri. Bahkan mulai mengancam posisi keluarga Liu, permusuhan Liu Tianze terhadapku juga semakin tidak terkendali. Dia mulai menggunakan berbagai cara dalam bisnis untuk menjegalku, tapi setiap kali aku berhasil mengatasinya sebelum terlambat, dia mungkin tidak menyangka bahwa di matanya orang yang tidak berguna itu sudah bukan lagi pemuda yang bisa dia kendalikan dulu. Hari ini, aku sedang rapat, tiba-tiba menerima telepon dari nomor tak dikenal. Panggilan itu adalah tangisan seorang wanita. Apakah ini Tuan Liu? Saya asisten Nona Liu Ruyan. Nona Liu, dia mengalami kecelakaan. Jantungku berdegup kencang. Dia di mana? Di pabrik terbengkalai di pinggiran kota. Coba Tuan Liu, aku tidak menunggunya selesai bicara. Aku meraih kunci mobil dan bergegas keluar. Sambil menyetir, aku menelepon Youjin. Memintanya untuk melapor ke polisi dan membawa orang ke sana. Pikiranku kosong. Hanya ada satu pikiran, Liu Ruyan tidak boleh celaka. Ketika aku tiba di pabrik terbengkalai itu, aku melihat Liu Tianze sedang mencengkeram lengan Liu Ruyan. Keduanya tampak berdebat sengit. Wajah Liu Ruyan dengan air mata, melihatku, wajah Liu Tianze menunjukkan seringai yang mengerikan. Kamu datang, lepaskan dia, suaraku sedingin es. Lepaskan dia, Liu, hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan ini padaku? Liu Tianze meraih Liu Ruyan dan menjadikannya perisai di depannya. Ini adikku. Urusan keluarga Liu kami, tidak ada hak bagi orang luar sepertimu untuk ikut campur. Kak, jangan keras kepala lagi. Liu Ruyan menangis dan berteriak, aku keras kepala? Ruyan, kamu terlalu naif. Kamu pikir dia benar-benar menyukaimu? Dia bersamamu hanya untuk membalas dendam padaku, untuk melawan keluarga Liu, bukan? Tanyakan padanya. Liu Tianze menatapku dengan tajam. Liu, berani kamu bilang kalau kamu menikahi dia dulu tidak ada sedikit pun niat untuk memanfaatkannya? Aku menatap mata Liu Ruyan yang memerah. Keheningan menyelimuti, sorot mata Liu Ruyan perlahan meredup. Lihat, dia tidak berani bicara. Liu Tianze tertawa. Tawanya sedikit gila. Ruyan, apa kau sudah melihatnya dengan jelas? Pria ini sama sekali tidak mencintaimu. Dia pembohong. Cukup, akhirnya aku berbicara. Aku terpaksa berjalan ke arahnya. Liu Tianze, aku akui awalnya. Aku memang punya niat buruk, tubuh Liu Ruyan sedikit bergetar. Tapi sekarang, berbeda. Aku menatap matanya. Mengucapkan kata demi kata, Liu Ruyan, dia adalah istri Luyuku. Siapapun yang berani menyentuhnya, aku akan mengambil nyawanya. Omong kosong. Liu Tianze mengeluarkan pisau dari sakunya dan menodongkannya ke leher Liu Ruyan. Liu, jika kau berani maju hari ini, aku akan membuatnya menemanimu ke neraka. Wajah Liu Ruyan menjadi pucat pasi. Kak, jangan, kau diam. Suara sirene polisi terdengar dari luar pabrik, ekspresi Liu Tianze berubah. Kau menelepon polisi? Bagaimana menurutmu, Liu? Kau menjebakku? Dia sedikit histeris, itu kau sendiri. Berjalan ke sini. Polisi segera menyerbu masuk dan mengepung kami. Liu Tianze meletakkan senjatanya. Liu Tianze melihat polisi yang mengepungnya dan kemudian menatapku. Menyadari bahwa dia sudah menemui jalan buntu, tatapannya penuh dengan keengganan dan kebencian. Liu, meskipun aku kalah, aku juga akan menyeretmu bersamaku. Saat dia berbicara, pisau di tangannya hendak diayunkan. Tepat pada saat genting ini, aku bergerak. Aku tidak tahu dari mana aku mendapatkan kecepatan. Hampir seketika aku menerjangnya, menendang pisau di tangannya, lalu meninju wajahnya dengan keras. Dia jatuh ke tanah karena pukulanku. Aku menekannya ke tanah dan meninjuinya lagi dan lagi. Sampai polisi menarikku pergi. Aku menghempaskan mereka dan bergegas ke sisi Liu Ruyan. Memeluknya erat-erat. Tubuhnya masih gemetar, sedingin es. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku memeluknya dan terus mengulangi. Dia berada dalam pelukanku. Akhirnya menangis keras, Liu Tianze dihukum karena percobaan penculikan dan kejahatan bisnis. Keluarga Liu menjadi kacau, harga saham anjlok.
Pada akhirnya, ayah Liu maju dan memintaku untuk membantu menstabilkan situasi. Aku tidak menolak. Bukan demi keluarga Liu, tapi demi Liu Ruyan. Aku menghabiskan waktu sebulan mengintegrasikan sumber daya Liu dan menggabungkannya ke dalam peta bisnisku sendiri. Sejak saat itu, tidak ada lagi keluarga Liu. Hanya ada kerajaan bisnis yang aku kendalikan. Setelah menyelesaikan semua urusan, aku pulang. Liu Ruyan sedang melukis di ruang bunga. Matahari bersinar cerah. Dia mengenakan gaun putih. Seperti malaikat. Mendengar langkah kaki, dia menoleh. Tersenyum padaku. Kamu sudah kembali. Setelah aku berjalan mendekat. Memeluknya dari belakang. Sedang melukis apa? Melukismu. Aku menunduk. Di kanvas, ada punggung seorang pria. Berdiri di sudut pesta koktail, memegang segelas anggur di tangannya. Ini saat kuliah. Terima kasih, katanya. Aku tertegun. Bagaimana kamu tahu? Aroma parfummu. Aku selalu ingat. Dia berbalik menatapku. Sebenarnya, pada malam pernikahan, bukan kakakku yang menyuruhku melakukan itu. Aku sendiri yang menginginkannya. Wajahnya sedikit merah. Aku takut kamu tidak menginginkanku. Aku menatapnya. Hatiku dipenuhi dengan emosi yang besar. Ternyata wanita ini sudah lama menyukaiku. Ternyata semua sikap dingin dan acuh tak acuh adalah penyamarannya. Ternyata di antara kita, itu bukanlah sebuah transaksi. Aku menunduk. Menciumnya dengan kasar. Liu Ruyan, dengarkan. Mulai sekarang, tidak boleh lagi berpikir yang aneh-aneh. Kamu adalah istriku. Selamanya. Dia mengangguk. Balas menciumku secara aktif. Aku juga. Di luar jendela, matahari bersinar cerah. Hidup damai. Aku memeluk istriku. Merasa bahwa hidup ini, seperti ini saja sudah cukup baik. Setahun kemudian, Liu Ruyan melahirkan seorang putra. Imut dan menggemaskan. Cuma ada satu hal yang tidak enak, dia terlalu lengket dengan ibunya. Setiap kali aku bermesraan dengan Liu Ruyan, dia selalu menangis di samping. Melihat bocah bau yang merebut istriku, aku pertama kali merasa ingin memukulnya. Liu Ruyan melihatku cemburu dan tertawa sampai matanya berkerut. Luyu, kau cemburu? Aku mendengus dan memeluk ibu dan anak itu bersama-sama. Ya, aku cemburu. Jadi kau harus memberiku kompensasi. Semuanya, like untuk Wen-Wen, kucing. Kirim koin, katakan video berikutnya. Bilibili MU tidak akan bisa menemukanku lagi. Tidak masalah, kau mau mengirim koin ke orang lain? Beiwen. Beiwen, bagaimana aku bisa hidup jika kau tidak mati? Beiwen, kau tentara, kawan.